Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-260. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ken Arok terkejut mendengar suara itu. Namun segera ia mengatur perasaannya. Kini ia sudah tidak akan dapat menghindar lagi. Ia pasti akan terlibat. Meskipun demikian, ia sekali lagi bertekad. Aku hanya akan berusaha membantunya, terlepas dari tangan lawannya. Kemudian aku harus pergi sebelum ia menusukkan racun di dalam dadaku. Siapa yang akan berbuat curang itu, hei? Ayo! Jangan bersembunyi, tidak akan ada gunanya. Sebentar lagi kedua kawanmu ini akan mati. Segera akan datang giliranmu untuk mati pula. Atau barangkali kau memang menunggu dan ingin melihat cara yang paling mengasihkan untuk membunuh kedua kawan-kawanmu itu. Ken Arok tidak menjawab. Ia masih tetap berada di tempatnya. Dan ia mendengar salah seorang dari kedua orang yang berkelahi bersama-sama itu berkata, "Hei, apakah kau sedang mengigau? Mungkin kau sudah mulai sekarat, sehingga kau sudah membayangkan sesuatu yang tidak ada." Orang yang tinggi itu menggeram, matanya menjadi semakin liar, dan ia berkata, "Persetan! Kalian akhirnya akan mati juga di tanah berlumpur ini. Sekarang aku tidak akan memberi kesempatan lagi kepada kalian untuk lari. Kalian harus mati seperti kedua kawanmu itu dan kawan-kawanmu yang lain." Kedua lawannya tidak menjawab, tetapi mereka kini semakin terdesak pula. Memang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat melepaskan diri. Sekali-sekali mereka mencoba mencari kemungkinan untuk lepas dari lawannya. Tetapi parang orang yang tinggi itu melipat mereka seperti angin pusaran. Sehingga seakan-akan tidak ada lubang seujung lidi pun yang dapat diketemukan untuk melepaskan diri. Namun teriakan orang yang tinggi itu tentang seseorang yang sedang mengintai menumbuhkan harapan pula di dada mereka. Siapapun orang itu, kenal atau tidak kenal, mereka hanya mengharapkan perubahan dari keadaan itu. Apakah perubahan itu menguntungkannya atau justru mempercepat kematian mereka? Sama sekali belum mereka persoalkan. Hei! Orang yang berkumis itu berteriak pula, "Cepat keluar! Marilah kita berkelahi bersama-sama supaya pekerjaanku lekas selesai. Cepat! Ayo cepat!" Orang itu semakin berteriak-teriak sambil terus mendesak kedua lawannya dengan serangan-serangan yang sangat berbahaya, sehingga keduanya sama sekali sudah tidak mempunyai kesempatan apapun lagi. Dada Ken Arok menjadi semakin berdebar-debar karenanya ketika dilihatnya kedua orang yang berkelahi bersama itu sudah semakin terdesak. Maka ia pun tidak dapat membiarkannya lagi. Maka kemudian ia merangkak semakin dekat lagi sambil menjawab, "Baiklah, aku akan segera datang." "Bagus!" teriak orang berkumis lebat itu. "Kemarilah!" Ternyata jawaban Ken Arok itu telah mengejutkan lawan orang berkumis itu.
Tetapi mereka sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk berpaling. Ujung parang lawannya menyambar-nyambar seperti lalat di sekitar tubuh mereka. Semakin dekat Ken Arok dengan arena itu, hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Bukan karena lawannya yang memang memiliki kemampuan yang garang, tetapi justru karena orang yang akan dibelanya, yang akan diusahakan untuk diselamatkan. Aku harus lari daripadanya, katanya di dalam hati. Cepat, jangan menunggu kedua kawanmu ini menjadi bangkai di tanah berlumpur ini, teriak orang yang berkumis itu. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Akhirnya aku pasti terlibat. Kalau orang itu mempunyai lingkungan, maka peristiwa ini tidak akan terhenti sampai di sini. Mungkin aku dapat berlindung di dalam pasukanku di Tumapel, sehingga orang itu atau lingkungannya atau perguruannya tidak berani mencari aku. Tetapi bagaimana dengan mereka yang berada di rumah masing-masing? Namun kemudian dijawabnya sendiri. Itu adalah persoalan kemudian bagi mereka. Sekarang yang penting, mereka diselamatkan dari maut kalau mungkin. Dan sekali lagi Ken Arok mendengar. Hei, kenapa kau masih bersembunyi? Tidak, sahut Ken Arok. Aku sudah tidak bersembunyi lagi. Maka perlahan-lahan Ken Arok pun berdiri, sehingga bagian atas badannya segera dapat dilihat oleh orang berkumis itu. Dan ternyata bahwa orang itu terkejut, keningnya berkerut. Dengan nada berat ia menggeram. Hei, orang mana lagi kau? Aku belum pernah melihat tampangmu. Ken Arok tidak menyaut, tetapi ia melangkah maju. Beberapa langkah kemudian, ia sudah berada di luar rerumputan, sehingga kini seluruh bagian tubuhnya dapat dilihat jelas oleh orang berkumis lebat itu. Sikap Ken Arok itu ternyata membuat orang itu berdebar-debar. Sejenak orang berkumis itu meloncat mundur, melepaskan kedua lawannya untuk dapat memandangi orang yang baru ini dengan seksama. Pada saat itulah kedua lawannya mendapat kesempatan pula untuk berpaling. Mereka pun ingin melihat siapakah yang telah datang di arena perkelahian itu. Tiba-tiba salah seorang dari mereka terpekik. Hei, kau anakku. Oh, kau telah datang untuk menolong ayahmu, hei? Orang itu pun kemudian berlari tertatih-tatih dengan penuh gairah. Digenggamnya lengan Ken Arok dan diguncang-guncangnya sambil berkata, Kau memang anak yang baik. Kau adalah orang yang paling baik di dunia. Ternyata bahwa aku pun telah kau jalari dengan keberuntungan yang melimpah. Pada saat yang genting ini kau telah datang. Ternyata kau mempunyai pandangan yang sangat tajam tentang keadaan di sekitarmu. Maksudku, di sekitar orang-orang yang penting bagimu. Kalau tidak, maka kau tidak akan sampai ke tempat ini. Ken Arok tidak segera dapat menjawab. Hatinya bergetar semakin cepat. Dilihatnya orang itu tertawa pendek dan berkata seterusnya. Hehehe, nasib, inilah nasib. Nasibku memang baik, seperti kau. Nasibmu memang terlampau baik, terlampau baik. Kau tidak pernah gagal, apapun yang kau inginkan, karena memang nasibmu teramat baik. Sudahlah, potong Ken Arok kemudian. Sekarang, kenapa kalian berkelahi? Orang yang berkumis itu masih berdiri dengan mulut ternganga. Ia sedang dicekam oleh keheranan bahwa orang itu sesama penjudi mempunyai seorang anak yang begitu tampan dan berwibawa.
Hah! Tiba-tiba orang yang mengguncang lengan Ken Arok itu berkata, "Orang ini telah berbuat curang, terlampau curang, dan ia telah membunuh beberapa orang kawanku. Juga penjudi," sahut Ken Arok. Orang itu mengerutkan keningnya, tetapi sebelum ia menjawab terdengar orang berkumis itu berkata, "Ayolah Samparan, suruh anakmu itu berkelahi bersamamu. Kau akan mati bersamanya di sini." "Bagus, bagus," jawab orang itu. "Ayolah Ken Arok, kau dengar bahwa kau ditantangnya juga." Ken Arok mengangguk-angguk. Perlahan-lahan ia melangkah maju, dan Bango Samparan kini berdiri di sampingnya. Tetapi Ken Arok tidak segera bersikap. Ia masih mencoba berbicara. "Kenapa kalian berkelahi di antara kalian?" "Itu bukan urusanmu," jawab orang berkumis itu. Sedang kawan Bango Samparan masih saja berdiri keheran-heranan. "Apakah persoalan kalian sama sekali tidak dapat diselesaikan dengan baik, sebagaimana penyelesaian yang layak di antara sesama kawan?" "Orang itu curang," teriak Bango Samparan. "Bukankah ia telah mengakui sendiri?" Lalu kepada kawannya Samparan berkata, "Ia telah menipu kita, sehingga barang itu kini ada padanya. Barang yang seharusnya menjadi milik kita bersama. Bukankah begitu?" "Barang itu sudah kita perjudikan. Bukankah semula sudah kita bagi sesuai dengan keinginan kita bersama? Kalau kemudian aku memenangkannya, itu adalah nasibku yang terlampau baik. Ternyata kau curang. Kau curang. Persetan!" Orang berkumis itu menggeram. "Penyelesaian yang terbaik ternyata berada di ujung senjata. Ayo, anakmu juga membawa pedang di lambung. Tetapi sebelumnya aku perlu memperingatkan bahwa beberapa orang yang mencoba menghalangi aku telah menjadi mayat. Kalau kau anak muda ingin juga mati dalam umurmu yang masih semuda itu, marilah ikutlah ayahmu berkelahi." Dada Ken Arok berdesir mendengar kata-kata orang berkumis itu. Agaknya memang tidak ada jalan lain kecuali bertempur. Karena itu, maka segera ia pun bersiap. Sekali ia berpaling kepada Bango Samparan dan seorang kawannya yang masih terheran-heran. "Ayo Ken Arok, berkelahi sajalah. Bunuh saja orang itu. Kau tidak mempunyai jalan lain," berkata Bango Samparan. "Aku tidak mempunyai persoalan dengan orang ini," jawab Ken Arok. "Sehingga aku hanya akan berkelahi sekedar menghindarkan pembunuhan yang akan menjadi berlarut-larut." "Persetan!" teriak orang berkumis itu. "Apapun yang kau katakan, namun aku tidak akan terpengaruh. Siapa yang ikut di dalam perkelahian mempunyai dua kemungkinan, membunuh atau dibunuh." "Ya," sahut Ken Arok. "Aku menyadari, tetapi aku melihat kemungkinan lain." "Tidak ada kemungkinan lain." "Ada. Aku dapat lari sebelum membunuh atau dibunuh." "Anak setan, apakah kau seorang pengecut?" "Entahlah, tetapi aku mengharap bahwa aku hanya akan sekedar menghindarkan pertumpahan darah." "Bunuh saja Diangger, bunuh saja." Ken Arok tidak menjawab, tetapi ia maju selangkah. "Bunuhlah Ken Arok, kau dengar? Bunuh saja orang itu. Kau tidak akan kehilangan apapun. Ia adalah orang yang paling kotor di dunia." Ken Arok masih berdiam diri. Setapak ia maju lagi, dan Bango Samparan mengikutinya sambil berbicara terus. "Kau dengar Ken Arok? Bunuh dia. Bunuh dan cincang saja. Aku akan melemparkannya ke sungai itu." Ken Arok belum menjawab. "Kau dengar bukan? Kau dengar?" "Tidak,
Tiba-tiba Ken Arok membentak. Aku tidak akan membunuh. Kalau aku mulai berkelahi, kau berdua harus lari. Lari sejauh-jauhnya. Setelah kalian lari dan tidak mungkin terkejar lagi, maka akulah yang kemudian akan lari pula. Oh, Bangu Samparan terkejut. Jangan begitu. Kau harus membunuhnya. Kalau tidak, ia akan tetap menghantui sepanjang hidupku. Persetan! Orang berkumis itu menggeram. Aku tetap dalam pendirianku. Kalau kau sudah mulai menarik pedangmu, maka yang ada tinggallah dua kemungkinan. Membunuh atau dibunuh. Benar Ken Arok. Benar katanya. Dan kau harus memilih kemungkinan yang pertama. Membunuh. Sudah aku katakan. Sahut Ken Arok. Kalau aku mulai bertempur, kalian harus lari sejauh-jauhnya. Sekarang aku dapat lari, tetapi bagaimana besok atau lusa atau hari berikutnya lagi? Ken Arok tidak menjawab, tetapi pertanyaan itu masuk di akalnya. Namun sekali lagi ia berkata kepada dirinya sendiri di dalam hatinya, aku tidak mempunyai persoalan dengan orang ini. Tetapi tiba-tiba orang berkumis itu berteriak. Benar kata ayahmu yang pengecut itu. Kalau kau tidak membunuhku, aku akan memberikan kesempatan itu. Kalian bertigalah yang akan mati di sini. Bukan suatu pekerjaan yang menyenangkan untuk berkelahi melawan aku. Ken Arok tidak menjawab, tetapi ia sudah bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Ia memang harus berkelahi, tetapi tidak atas dasar dendam dan kebencian. Ia hanya akan mencegah jatuhnya korban lebih banyak lagi. Bangu Samparan masih berdiri di sampingnya. Sekali-kali ia berpaling kepada kawannya yang berdiri tegak seperti patung batu. Bersiaplah, teriak Bangu Samparan kemudian. Kita cincang bersama orang ini. Yang terdengar adalah suara tertawa orang berkumis itu. Katanya, kalian berempat dan bahkan kalian segerombolan tidak mampu menangkap aku. Apalagi kalian bertiga dengan bayi ini. Bangu Samparan menggeram. Tetapi baru kali ini anakku tampil. Kau pasti akan menyesal telah melawan kami. Dan terutama anakku. Hei, anakmu bukan jin, bukan setan. Aku tidak akan takut. Selagi ia masih belum mampu menangkap angin, maka ia akan mati di ujung pedangku. Ken Arok masih tetap berdiam diri. Perdebatan yang tidak berujung pangkal itu telah memuakkannya. Sehingga kemudian dengan tangkasnya, ia menarik pedangnya sambil berkata, ayo kita mulai. Orang berkumis itu mundur setapak. Kemudian dimiringkannya tubuhnya sambil merendahkan lututnya. Dengan nada datar ia berkata, cobalah sekali lagi memandang cerahnya langit dan hijaunya dedaunan. Nyawamu tidak akan sampai seujung pagi ini. Ken Arok tidak menjawab, tetapi ia pun segera bersikap. Didorongnya Bangu Samparan perlahan-lahan ke samping sambil berkata, menyingkirlah, biarlah aku melayaninya sendiri. Aku hanya akan berkelahi sebentar, sampai kau mencapai tempat persembunyian yang baik. Bangu Samparan tergeser beberapa langkah. Ia ingin berkata sesuatu, tetapi Ken Arok mendahului. Jangan terlampau banyak berbicara, aku akan segera mulai. Maka Bangu Samparan itu pun terdiam. Dengan pandangan mata yang penuh keheranan, ia menatap wajah Ken Arok. Tetapi Ken Arok sudah tidak berpaling lagi kepadanya. Selangkah anak muda itu maju semakin dekat sambil menyilangkan pedang di dadanya. Hei, kau seorang prajurit atau setidak-tidaknya kau orang istana Tumapel,
Tiba-tiba orang berkumis itu berteriak. Ken Arok tidak segera menjawab, tetapi ia sadar setelah ia melihat tatapan mata orang berkumis itu. Agaknya ia dapat mengenal senjatanya. Pedang itu adalah pedang Istana Tumapel. Tetapi itu bukan sesuatu yang aneh. Memang setiap orang, apalagi prajurit Tumapel, kadang-kadang memiliki kekhususannya. Juga Tumapel membuat bentuk pedang yang agak berbeda dengan bentuk-bentuk yang lain. Yang paling tajam menunjukkan ciri pedang Tumapel adalah ujungnya dan tangkainya yang agak panjang. Kau mengenal pedangku? Ken Arok bergumam perlahan-lahan. Ya, aku mengenal pedang Tumapel. Mungkin kau orang dari Istana Tumapel. Tetapi mungkin juga karena kau pernah membunuh orang Tumapel. Kemudian pedang itu kau rampas daripadanya. Aku adalah seorang pelayan dalam Istana Tumapel. Oh, jadi kau bukan seorang prajurit? Ken Arok mengerutkan keningnya. Kemudian jawabnya, tidak banyak perbedaan antara keduanya. Jangan kau kira aku tidak mengenal tata cara Istana Tumapel. Pelayan dalam adalah orang-orang yang sekedar melayani keperluan istana dan akumu. Itu pun berbeda dengan pasukan pengawal. Meskipun pelayan dalam mempunyai kedudukan serupa dengan prajurit. Tepat, jawab Ken Arok. Kalau begitu, kau adalah orang yang malang. Sekali lagi orang berkumis itu tertawa. Kau agaknya belum mengenal aku. Ken Arok tidak menjawab, tetapi ditatapnya wajah orang itu tajam-tajam. Aku adalah bekas seorang prajurit, berkata orang itu pula. Bukan sekedar prajurit seorang aku seperti Tunggul Amatung di Tumapel, tetapi aku prajurit seorang maharaja di Kediri. Hah, kau dapat menilai sekarang dirimu dan diriku. Ken Arok masih berdiam diri. Ia sadar bahwa orang itu ingin membuat hatinya menjadi kecil. Tetapi kata-kata itu sama sekali tidak berpengaruh bagi Ken Arok, kecuali merupakan peringatan baginya agar ia menjadi lebih berhati-hati. Tetapi itu memang tidak terlampau penting, berkata orang itu pula. Yang penting kau ketahui adalah bahwa aku telah pernah membunuh prajurit Tumapel, rambah 5 atau 6 kali. Dan kau adalah prajurit berikutnya yang akan mati karena tajam parangku. Tetapi orang itu heran. Kata-katanya itu agaknya sama sekali tidak berkesan di wajah Ken Arok. Bahkan seperti acuh tak acuh anak muda itu bertanya, kenapa kau tidak lagi menjadi seorang prajurit? Mungkin karena kebiasaanmu merampok dan berjudi. Mungkin kebiasaan buruk yang lain. Tepat, jawab orang itu. Aku dipecat karena aku merampok dan berjudi. Karena aku sering mabuk tuak dan membunuh. Sekarang datang suatu kesempatan bagiku untuk sekali lagi membunuh orang Tumapel. Ken Arok mengerutkan keningnya. Ketika ia berpaling, dilihatnya wajah Bangu Samparan menjadi cemas. Juga wajah kawannya yang berdiri tidak begitu jauh daripadanya. Tetapi Ken Arok masih tetap acuh tak acuh saja. Sekali lagi ia berkata kepada Bangu Samparan, menyingkirlah, jangan cemas bahwa orang ini akan sekali lagi berhasil membunuh prajurit Tumapel. Sebab aku pun akan lari seperti kalian. Aku adalah pelari yang terbaik di antara pelayan dalam Istana Tumapel. Persetan, pengecut, prajurit-prajurit Tumapel yang pernah aku bunuh tidak sepengecut seperti kau. Mereka berkelahi sampai kemungkinan yang terakhir. Itulah bedanya antara mereka dan aku. Dan itu adalah suatu kesalahan yang membuat mereka terbunuh. Jawaban itu benar-benar menyakitkan hati. Karena itu maka terdengar orang itu menggeram.
Kau pun harus mati. Kau pun harus mati. Perlahan-lahan orang itu maju mendekat. Ken Arok yang sudah bersikap itu pun segera mempersiapkan diri menghadapi setiap kemungkinan. Namun ketika ia melihat Bango Samparan bersiap pula, maka diulangnya peringatannya. Pergilah, pergilah, jangan ikut campur lagi dengan perkelahian ini. Tetapi orang itu berbahaya bagi prajurit Tumapel, jawab Bango Samparan. Mungkin bagi mereka yang keras kepala dan tidak dapat berlari cepat, tetapi tidak sama sekali bagiku. Kejengkelan yang memuncak telah mendorong orang berkumis itu meloncat maju sambil berteriak nyaring. Mampuslah kau pengecut, kau tidak akan sempat lari. Serangan itu datang terlampau cepat. Ujung parangnya terayun deras sekali menyambar kening Ken Arok. Begitu cepatnya sehingga Bango Samparan dan kawannya hanya berdiri saja memandangi dengan penuh kecemasan di dalam hati. Tetapi yang diserang kali ini adalah Ken Arok, seorang prajurit yang memiliki banyak kelebihan dari para prajurit yang lain. Seorang prajurit yang memiliki bekal yang aneh di dalam dirinya sejak ia masuk ke dalam lingkungan keprajuritan. Bagi Ken Arok, serangan itu bukanlah serangan yang dapat membuatnya bingung. Meskipun demikian, kali ini ia menghindarinya dengan sebuah loncatan panjang. Kau sudah akan lari, hei! Teriak lawannya. Ken Arok mengerutkan keningnya. Jawabnya, nanti sesudah kedua orang ini menjadi cukup jauh. Lalu kepada Bango Samparan ia berkata, cepat, lari. Tetapi Bango Samparan tidak beranjak dari tempatnya. Ia masih berdiri tegak dengan senjatanya. Marilah, berkata orang berkumis itu. Berkelahilah bersama-sama. Bango Samparan tidak menjawab, tetapi sekali lagi dadanya berdesir melihat orang berkumis itu mulai menyerang. Serangannya bertambah cepat dan garang. Parangnya bergetar dan mematuk-matuk dengan garangnya, seperti burung elang menyambar-nyambar di udara. Tetapi bagi seekor harimau, elang tidak terlampau berbahaya. Itulah sebabnya, maka meskipun Ken Arok berloncatan menghindar, namun di wajahnya tidak terlukis seberkas kesan apapun dari perkelahian itu. Sikap Ken Arok itu benar-benar telah mengherankan bagi lawannya. Anak muda itu sama sekali tidak terkejut, apalagi bingung. Melihat serangannya yang datang semakin lama semakin cepat. Dengan tenangnya anak muda itu berloncatan seperti seekor kijang. Semakin cepat lawannya menyerang, maka semakin cepat pula ia menghindarinya. Bango Samparan dan kawannya masih berdiri termangu-mangu. Mereka melihat orang berkumis itu menyerang semakin lama semakin dahsyat. Sedang Ken Arok selama itu hanya menghindar saja kian kemari. Karena itu, maka Bango Samparan pun tidak segera sampai hati untuk meninggalkannya. Bahkan kemudian selangkah ia mendekati sambil menggeram. Marilah, kita bunuh saja ia bersama-sama. Bagus, kemarilah, teriak orang yang berkumis dan berjambang lebat itu. Namun Ken Arok segera memotong. Cepat pergilah, pergilah. Bango Samparan menjadi semakin ragu-ragu. Ditatapnya wajah kawannya yang masih juga berdiri di tempatnya. Namun sejenak kemudian kawannya itu berkata, marilah kita pergi. Apakah kita biarkan anakku itu bertempur sendiri? Anakmu sendiri mengendaki demikian. Tetapi apakah kita yakin bahwa ia dapat memenangkan perkelahian itu? Kawan Bango Samparan itu terdiam sejenak.
Dipandanginya perkelahian yang semakin lama menjadi semakin cepat, meskipun seolah-olah Ken Arok hanya dapat menghindari serangan-serangan lawannya saja. Tetapi anakmu menyuruh kita berlari. Marilah kita berlari. Aku mengharap anakmu benar. Ia seorang pelari yang baik, yang pada saatnya akan membebaskan dirinya dari tangan setan gila itu. Bango Samparan masih juga ragu, tetapi ia tidak mendapatkan kesempatan untuk menjawab karena kawannya dengan tiba-tiba saja telah meloncat berlari kencang-kencang seperti dikejar hantu. Gila! Bango Samparan menggeram. Ia akan mengumpat tidak habis-habisnya apabila ia mendengar kawannya itu bergumam. Persetan dengan anakmu, Bango Samparan. Kalau anak yang sombong itu ingin mampus, biarlah ia mampus. Aku harus menyelamatkan diri selagi ada kesempatan. Salahnya sendiri kalau anak itu nanti mati dicincang oleh iblis laknat itu. Dan sekali lagi kawan Bango Samparan itu berpaling. Ia masih melihat Ken Arok berkelahi. Karena itu, maka langkahnya dipercepatnya. Semakin lama semakin cepat menerobos gerumbul-gerumbul yang semakin padat di hutan rindang yang tidak terlampau lebat. Tetapi Bango Samparan masih berdiri di tempatnya. Ia ingin melihat perkembangan dari perkelahian itu, dan karena itu, maka sekali lagi ia mendengar Ken Arok berteriak. Kawanmu sudah pergi. Kenapa kau masih saja berdiri di tempat itu? Bango Samparan tidak menjawab. Hei, aku sendiri sudah akan meninggalkan perkelahian ini. Kalau kau tidak juga berlari, maka akulah yang akan berlari lebih dahulu. Berteriak Ken Arok pula. Bango Samparan menjadi berdebar-debar. Ia masih saja dicekam oleh keraguan-raguan. Dalam pada itu ia mendengar orang berkumis tebal itu menjawab. Persetan, kalian tidak akan dapat lari lagi dari tanganku. Kenapa tidak? Sahut Ken Arok. Lalu kepada Bango Samparan ia menekankan. Cepatlah, jangan selalu ragu-ragu begitu. Sudah aku katakan, sebentar lagi aku akan lari dari arena ini. Bango Samparan tidak dapat berbuat lain. Dengan penuh kebimbangan, ia melangkah surut. Kemudian memutar tubuhnya dan berlari meninggalkan arena perkelahian itu. Licik, benar-benar licik. Kau mengajari ayahmu menjadi seorang pengecut besar. Sebelum kau datang, ia masih memiliki kejantanan. Orang berkumis itu pun berteriak. Sekali ia mencoba melepaskan Ken Arok untuk mengejar Bango Samparan. Tetapi dalam keadaan demikian, tiba-tiba serangan Ken Arok melibatnya tanpa dapat menghindar lagi. Ia harus melawan serangan itu dan mengurungkan niatnya untuk mengejar Bango Samparan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.